Di babak pertama laga kemarin, timnas Indonesia kesulitan untuk membangun build up dari bawah. Tampak pemain gugup atau lini tengahnya nggak jalan. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, di video kali ini kita akan analisis masalah build up dari timnas Indonesia. Mari kita mulai. Jadi kita perlu ketahui terlebih dahulu setup bertahan dari kedua tim dan setup menyerang dari kedua tim. Timnas Indonesia itu menyerang dengan 4-2-2-4. Nah, masalahnya itu Arab Saudi bertahan dengan formasi 4-4-2. Mereka coba matikan dua pivot di tengah dan juga mereka coba untuk press dua back tengah Indonesia. Artinya apa? Back tengah kita ini gak punya banyak waktu dan mereka nggak bisa passing ke tengah karena passing ke tengah itu dimatikan oleh para pemain Saudi. Kalau mereka matikan passing di tengah, artinya passing ke area lebar itu akan tersedia, otomatis tersedia. Nah, di sini nih masalahnya. Masalahnya tuh pemain kita yang memberikan kelebaran yaitu dua fullback itu terlalu tinggi. Jadi jaraknya tuh terlalu jauh. Artinya apa? Artinya passing ke mereka itu susah untuk dijangkau. Yang beberapa kali itu berakhir dengan long ball yang tidak akurat dan timnas pun kehilangan bola. Bisa kita lihat di menit ke-16 timnas Indonesia coba lakuin build up dari bawah. Ya kan, di sini Kevin Dix dan Zai Itzes sebagai dua pemain belakang. Kemudian ditekan oleh tiga pemain Saudi. Satu menekan salah satu back dan dua itu menekan dua pivot. Bisa kita lihat di sini jarak antar pemain itu terlalu jauh. Apalagi di sini Arab Saudi coba untuk mematikan lini tengah. Nah, sebenarnya ruang tuh banyak tersedia di lini lebar, di sisi lebar, tapi jaraknya terlalu jauh, terlalu ke depan, dan Kevin Dix pun harus melepaskan long ball. Hilang bola. Di skenario ini juga, dua back di belakang, dua fullback berperan sebagai penjaga kelebaran. Struktur Saudi itu 4-4-2 dengan mudah nutup dua pivot, dua di belakang dan dua pemain timnas yang menjaga kelebaran. Bukan berarti nggak ada keuntungannya. Keuntungannya ada di sini di area lebar, juga di area antar lini. Yang sudah ada dua pemain timnas, tapi dalam skenario ini Dex terburu-buru buat kasih umpan langsung. Akan lebih kurang berisiko jika dia coba alirin bola ke pemain timnas di sini pakai jalur Yakob. Faktor psikologis mungkin mempengaruhi Dex karena memang sektor kanan ini adalah titik lemah di pertandingan ini. Klip ini nunjukin lagi-lagi timnas gagal melakukan build up dengan rapi akibat tidak adanya kelebaran pemain yang bisa dijadikan opsi passing yang aman. Di klip ini timnas berubah. Bukan dua defender di belakang, tapi tiga defender di belakang. Dean James ini berperan sebagai back tengah ketiga. Akibatnya permainan di sini bisa lebih lebar, menang jumlah lawan dua pemain Saudi yang lakuin pressing. Satu pemain yang turun itu juga mancing pemain Saudi juga ikut maju. Jadi Saudi di sini formasinya 4-3-3 bertahannya. Yang berarti akan ada gap yang besar di lini tengah. Akhirnya makhluk pun bisa turun untuk jemput bola, alirin progresi pas ke depan. Skenario penyerangan yang cukup baik. Miliano melakukan tugasnya dengan baik. Dia bawa bola, slow down, narik pemain Saudi, nyiptain ruang di depan pertahanan Saudi, tapi sayang finishing mark lock masih kurang maksimal. Di babak kedua, ini timnas nampaknya sudah membenahi. Jarak antar fullback dengan center back tidak terlalu jauh dan kita lihat apa yang terjadi. Aliran bola lancar dan di sini ada celah-celah atau ruang-ruang yang terbuka diakibatkan para pemain Saudi yang terpancing untuk ngikutin para pemain kita. Di babak kedua semuanya berjalan lebih dinamis dan beberapa kali sempat timnas Indonesia bisa menciptakan peluang. Ya, jadi sini aku menghimbau untuk tidak menyalahkan pemain, tidak menyalahkan siapapun karena timnas Indonesia meskipun hasilnya kurang terbaik tapi mereka sudah memberikan yang terbaik. Semua berawal dari lemparan ke dalam di area pertahanan Indonesia. Momen ini sering dianggap remeh, tapi dalam kacamata taktik justru bisa jadi pemicu pressing paling efektif. Kenapa? Karena throw-in itu tidak seperti umpan atau passing biasa. Throw-in ini sangat terbatas. Pemain yang melempar itu tidak bisa ikut main dan juga tidak bisa kirim bola jauh. Dan penerimanya itu seringkali membelakangi gawang, posisi yang rawan buat ditekan. Arab Saudi membaca situasi ini dengan sangat cerdas. Begitu Indonesia bersiap melakukan lemparan ke dalam, mereka langsung memasang perangkap pressing atau pressing trap di zona tersebut. Strukturnya rapi dan agresif. 4 pemain Saudi menjaga ketat 4 pemain Indonesia di area wide, menutup setiap opsi umpan terdekat. 2 pemain lainnya sudah siap menerima second ball di depan lini pertahanan timnas. Total kita lihat ada 6 pemain Saudi menghadapi 6 pemain timnas di sepertiga akhir pertahanan Indonesia.
Dan upaya mereka pun berhasil. Sapuan Mark Locke yang sejatinya bermaksud mengamankan situasi justru jatuh tepat ke kaki salah satu pemain Saudi yang sudah siap menunggu di depan lini pertahanan Indonesia. Dari situ mereka langsung bisa berhadapan dengan lini pertahanan timnas dan hanya butuh beberapa detik untuk mengubah pressing itu jadi gol penyama kedudukan. Jadi ini bukan semata kesalahan pemain, tapi buah dari taktik pressing yang terencana dan terstruktur. Saudi sengaja menciptakan kondisi di mana timnas terpaksa bermain di area sempit di bawah tekanan dengan